Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila, ada kasus yang cukup menarik ya, yang cukup viral juga. Kejadian ada di Malang, yang bernama Dian. Dia memiutangi seseorang sebesar 25 juta dengan ada jaminan mobil juga. Dalam keberjalanan kasusnya, setelah Dian ini menagih hutangnya kepada orang yang berhutang tersebut, ternyata orang itu tidak mampu membayar dan selalu menghindar. Apalagi ternyata mobil yang dijaminkan kepadanya itu juga bermasalah. Akhirnya Dian ini memutuskan untuk mengomentari suatu postingan dari si istri debitur atau dari istri yang dipinjami uang sebesar 25 juta tersebut di Facebook. Nah, memang Dian mengakui bahwa pada saat itu dia jengkel dan emosi, akhirnya mengeluarkan kata-kata yang cukup, kata orang Jawa, nyelekit. Kemudian karena kasus itu kemudian viral, akhirnya langsung dihapus oleh Dian. Tetapi ternyata istri si debitur itu sudah men-screenshot bukti bahwa si Dian ini memposting suatu kata yang menurut si istri debitur dan debitur itu mencemarkan nama baik dari debitur. Nah, kasus ini kemudian berlanjut, akhirnya Dian itu dituntut oleh jaksa penuntut umum melakukan perbuatan pencemaran nama baik dan dituntut 2,6 tahun plus denda sebesar 750 juta rupiah. Nah, bagaimana kalau ini kita lihat secara hukum? Nah, yang pertama ya, kalau kita melihat pencemaran nama baik itu merupakan atau tergolong dalam delik aduan, maka namanya adalah pengaduan. Ketika Anda merasa dicemarkan nama baiknya, maka yang dilakukan adalah pengaduan kepada pihak berwajib. Nah, dalam pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaduan itu mempunyai jangka waktu, yaitu 6 bulan sejak kejahatan itu diketahui. Dan dapat juga dicabut kembali pengaduan itu ketika dalam jangka waktu 3 bulan saat dia mengadu. Nah, sahabat Rumah Pancasila, kita harus simak dulu ya. Kejadian yang dilakukan Dian waktu memosting itu kapan waktunya? Dan sekarang sudah 2023. Nah, apabila ternyata si pengadu itu sudah melewati jangka waktu 6 bulan, seharusnya aduan itu ditolak karena sudah daluarsa, sudah melebihi waktu 6 bulan sejak kejahatan itu diketahui. Nah, apabila kemudian kepolisian tidak teliti dalam memeriksa berkas, terkhusus dalam tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana, maka hakimlah yang arif dan bijaksana harus meneliti berkas-berkas itu, sehingga ketika diteliti berkas ternyata pengaduan itu sudah daluarsa, ya haruslah hakim yang arif dan bijaksana ini memutus secara tepat dan adil bagi Dian. Yang kedua, ternyata Dian ini cukup dituntut tinggi ya, 2,6 plus denda 750 juta. Ini cukup tidak masuk akal juga, karena Dian ini merasa dirugikan 25 juta tapi tuntutannya adalah 750 juta. Ini cukup tidak masuk akal ya. Tetapi apapun itu, nanti kami berharap hakim yang memeriksa mengadili perkara ini dapat memutus secara arif dan bijaksana. Nah, kemudian yang ketiga, apabila si Dian ini dikenakan pasal 45 ayat 3 Junto 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, maka kita harus merujuk dulu pada putusan MK yang memeriksa judicial review terhadap pasal 27 ayat 3. Itu kemudian muncul yang namanya keputusan bersama
Jaksa Agung, kemudian Menteri Komunikasi, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 229, nomor 154 itu ada keputusan bersamanya. Di nomor 3 huruf B dikatakan bahwa ketika seseorang itu melakukan suatu ejekan atau kata-kata yang tidak pantas, itu tidak melanggar pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3. Tidak melanggar itu karena itu digolongkan dalam penghinaan ringan yang dimaksud di dalam 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi tidak masuk melanggar penghinaan maupun pencemaran nama baik yang dimaksud dalam Undang-Undang ITE kalau hanya itu berupa ejekan dan kata-kata yang tidak pantas. Nah, tapi kita tidak tahu ya, maksudnya postingan Dian mengomentari itu isinya apa, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas ketika itu hanya berupa ejekan maupun hanya berupa celaan dan kata-kata yang tidak pantas, maka itu tidak dapat diterapkan pasal 27 ayat 3 karena itu hanya penghinaan ringan. Nah, kemudian lebih lanjut nomor 3C di dalam keputusan bersama tersebut diatur juga tidak termasuk pelanggaran pasal 45 ayat 3 junto 27 ayat 3 Undang-Undang ITE apabila yang diposting itu merupakan pendapat, yang diposting adalah merupakan hasil evaluasi, yang diposting merupakan suatu kenyataan, itu tidak melanggar pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3. Maka tidak melanggar penghinaan ataupun pencemaran nama baik. Ya. Jadi kalau ketika Dian itu memposting suatu kenyataan, hasil evaluasi maupun pendapat, dia tidak dapat dikenakan pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3. Jadi ini harus nanti dijadikan dasar oleh hakim juga dalam mempertimbangkan dan memeriksa, memutus perkara Dian tersebut. Dan kami berharap hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat menunjukkan sikap objektif dan imparsial dalam memeriksa kasus tersebut. Sehingga publik nanti dicerahkan oleh putusan tersebut bahwa putusan hakim ini putusan yang bermartabat dan bermutu bagi orang Indonesia dan bagi kemanusiaan. Itu sahabat Rumah Pancasila yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa tetap tonton terus video Rumah Pancasila yang ada di YouTube, TikTok maupun Instagram. Jangan lupa tetap buka mata, buka telinga, dan buka hati kita. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Satukanlah jiwa